Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal Jong Belanda. Ik ben Fadri en vandaag wil ik even praten over de minister-presiden van Nederland, Mark Rutte. Hari ini aku pengen bahas sedikit tentang Mark Rutte. Kalau ada yang belum tahu dia ini siapa, dia adalah Perdana Menterinya Belanda, atau di Belanda disebut dengan minister-presiden atau premier atau prime minister. Aku personally suka dengan Mark Rutte, suka dengan stylenya. Dia kelihatan kalem, tajam, tapi always charming and friendly. Sedikit biodata, Mark Rutte lahir di Den Haag 55 tahun yang lalu. Dia kuliah di jurusan sejarah Universitas Leiden, dan sedikit fakta unik, dulunya dia bercita-cita menjadi pemain piano, bukan politisi. Dan sebelum terjun ke politik, dia sempat bekerja cukup lama sebagai manajer HRD di perusahaan Unilever. Kita nggak akan bahas panjang lebar tentang perjalanan politik Mark Rutte. Aku cuma pengen bahas beberapa hal yang aku rasa unik dari Mark Rutte. Yang pertama adalah ke kantor naik sepeda. Kita semua tahu kalau di Belanda itu orang-orang doyan pakai sepeda, kemana-mana naik sepeda. Ke sekolah naik sepeda, kantor naik sepeda, ke tempat belanja naik sepeda, kafe naik sepeda. Bahkan konon katanya ada lebih banyak sepeda di Belanda ketimbang jumlah orangnya. Dan tentu saja kebiasaan yang hemat, sehat, dan ramah lingkungan ini pun dilakukan oleh petinggi-petinggi atau politisi di Belanda. Salah satunya adalah Mark Rutte. Dia bersepeda dari tempat tinggalnya di Den Haag menuju kantornya di Binnenhof, dan juga di Den Haag. Dan ya, kalau para pemimpin negara lain mungkin ke kantor naik mobil dengan pengawalan yang ketat, maka Mark Rutte di Belanda naik sepeda dengan santai ke kantor. Walaupun aku yakin dia pasti dikawal ya. Cuman ya, that's cool. Yang kedua adalah bahwa Mark Rutte adalah seorang guru SMP di Den Haag. Selain pekerjaan utamanya sebagai minister presiden atau perdana menteri, Mark Rutte juga masih mengajar sebagai guru part-time di salah satu SMP di Den Haag. Dia mengajar pelajaran maatskappij leer, atau kalau di Indonesia mungkin setara dengan sosiologi. Dan dia telah melakukan ini sejak tahun 2008, bahkan sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Dan saat dia terangkat menjadi Perdana Menteri, dia memilih untuk tidak meninggalkan pekerjaan part-time-nya tersebut. Dan berikut adalah beberapa kesaksian para siswa dan guru dari sekolah tempat Rutte mengajar. Salah seorang siswa mengatakan, "Hij is heel gewoon. De meester gedraagt zich niet als premier. Hij is echt gewoon leraar en ik vind het best knap dat meester Mark dit doet. Ik kan niet begrijpen dat hij daar tijd voor heeft." Dan salah satu guru juga berkomentar, "Hij zit gewoon in de kantine en leraar een kamer voor een kopje koffie of een broodje kaas. Hij kleedt zich ook heel gewoon. Geen pak of stropdas, maar één gewone blouse en één broek die soms aan de korte kant is." Fakta yang ketiga, pemimpin partai VVD. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie atau VVD adalah partai terbesar di Belanda sejak tahun 2010. Partai ini beraliran konservatif liberal, dan Mark Rutte telah menjadi pemimpin partai VVD sejak tahun 2006, dan pada saat pemilihan umum tahun 2010 saat VVD mendapatkan suara terbanyak, maka otomatis Mark Rutte menjadi Perdana Menteri. Karena sistem pemerintahan di Belanda adalah sistem parlementer, di mana partai yang mendapatkan suara terbanyak, maka secara otomatis pemimpin partai tersebutlah yang akan menjadi Perdana Menteri. Selain VVD masih ada partai besar lain di Belanda kayak PVV, kemudian D66, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah officieel de langste minister-presiden setelah terpilih 4 kali berturut-turut menjadi Perdana Menteri. Mark Rutte telah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda sejak tahun 2010, dan dia telah terpilih 4 kali berturut-turut pada pemilihan umum tahun 2010, 2012, 2017, dan 2021. Dan terhitung sejak 2 Agustus 2022, Mark Rutte dinobatkan menjadi de langzittende premier atau Perdana Menteri dengan jabatan terlama sepanjang sejarah pemerintahan Belanda. Terhitung sejak tanggal tersebut, Rutte telah menjabat selama 11 tahun 9 bulan. Rutte telah membawa Belanda melewati berbagai masa-masa sulit seperti krisis hutang Eropa, kemudian
tragedi pesawat MH14 yang kala itu jatuh ditembak rudal pada saat konflik pertama Rusia dan Ukraina yang menewaskan hampir 200 orang Belanda, serta krisis imigran Eropa 2015 dan yang terbaru adalah pandemi COVID-19. Dan selain itu, hebatnya lagi, Mark Rutte berhasil bertahan dari krisis dan skandal politik internal Belanda seperti yang baru-baru terjadi seperti Toeslagen Affaire, kemudian Omtzigt Affaire, SMS Affaire, dan lain sebagainya. Soal Toeslagen Affaire dan Omtzigt Affaire mungkin kalian bisa cari saja di internet kalau tertarik membaca ceritanya, dan tentang SMS Gate atau SMS Affaire aku bisa sharing di terakhir. Kemudian suka dengan masakan Indonesia. Melansir situs berita Algemene Dagblad, Mark Rutte ternyata doyan dengan masakan Indonesia. Menurut restoran Puncak, tempat langganan Rutte makan, menu favorit yang sering dia pesan sebagai makanan pembuka adalah bir, kerupuk, dan saus kacang. Dan kesukaannya terhadap masakan Indonesia ini mungkin muncul karena keluarganya punya kaitan sejarah dengan Indonesia, di mana bapaknya Mark Rutte dulu pernah bekerja di Indonesia waktu masih zaman Hindia Belanda. Dan mungkin dari situlah muncul kesukaan keluarga Rutte terhadap masakan Indonesia. Rutte sendiri pernah bilang bahwa dulunya sering di rumahnya disediakan nasi goreng tiap hari oleh bukan tiap hari tapi sering oleh ibunya. Dia bilang bahwa vroeger stond altijd eens in de week in een grote pan nasi goreng tafel. Kemudian yang keenam, Mark Rutte dijuluki sebagai Mr. Teflon. Mark Rutte terkenal dengan julukan Mr. Teflon atau Teflon Mark karena kemampuannya bertahan dari berbagai skandal, kritik, dan drama politik Belanda. Pun saat berdebat di parlemen, sekeras dan sekuat apapun serangan yang datang, seakan-akan luntur saja di hadapannya. Dia selalu bisa menjawab dengan mudah dan membantah dengan kalem namun tajam. Semua serangan yang datang ke Mark Rutte seakan-akan meluncur begitu saja, seakan-akan mirip makanan yang tidak nempel di panci teflon. Bahkan saat debat yang menurutku paling heftig atau paling berat, yaitu tentang Omtzigt Affaire, Rutte masih bisa bertahan. Hij was het dus. Hoe geloofwaardig vindt die Rutte dat zelf? Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor. Hij heeft gewoon keihard gelogen. Zelf zegt Rutte dat het anders zit en dat hij wel eerlijk is geweest. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik spreek hier de waarheid. Ik kan niet hier onzin vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Kemudian Rutte, fakta yang terakhir adalah Rutte masih menggunakan HP Nokia jadul. Zaman sudah canggih dan sebagian besar orang sudah menggunakan smartphone, iPhone, Samsung, dan lain sebagainya. Tapi handphone yang digunakan Mark Rutte adalah Nokia jadul 301. Nokia itu masih digunakannya sebagai alat komunikasi utama untuk menelpon dan mengirim pesan singkat, walaupun dia juga sudah punya iPhone sejak beberapa tahun belakangan. Nokia jadul ini mendatangkan masalah bagi Mark Rutte pada pertengahan bulan Mei tahun lalu, ketika sebuah laporan dari koran Volkskrant menyatakan bahwa ternyata sudah selama bertahun-tahun setiap hari Mark Rutte menghapus pesan-pesan SMS-nya, di mana hal tersebut sebenarnya tidak boleh dia lakukan karena pesan-pesan SMS tersebut merupakan informasi kenegaraan yang harus diarsipkan dan tidak boleh dihancurkan sembarangan berdasarkan Undang-Undang Arsip Belanda. Imbas dari tindakannya tersebut terjadilah SMS Gate atau SMS Affaire atau skandal SMS. Mark Rutte diserang habis-habisan di parlemen Belanda dan dia dituduh menyembunyikan informasi dari parlemen dan mempersulit akses anggota parlemen terhadap informasi yang transparan dari cara kerja pemerintahan Belanda. Mark Rutte membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia menghapus pesan-pesan tersebut karena memori handphonenya tidak cukup. Dan sekarang setelah beberapa bulan, ya berita ini berlalu dan si Teflon Mark Rutte terbukti masih bisa bertahan hingga hari ini. Oké, dat is allemaal jongens en meisjes, dames en heren. 7 uniek informatie over Mark Rutte. Ik hoop dat dit video jullie kan even helpen om even Nederlandse politiek te leren. En bedankt voor het kijken dan sampai jumpa lagi. Doei.